Oh, Kalau ada. nggak ada, masih ada dua hal yang kelupaan, mungkin kebetulan ketemu, kami mau sampaikan. Gimana? Saya mau tambahkan sedikit aja. Benar, dari sisi sebelah kiri dulu. Nanti kalau nggak ada, silakan Pak Sadison. Terima kasih. Ini saya ingin tambahkan sedikit aja. Jadi kalau di dalam teori itu, saya bicara agak lebih mendasar supaya tolong kasih kita masukan. Ya. Jadi di dalam Packers itu mengatakan mengenai dua teori tadi, ya, crime control system dan due process of law. Tadi kami sudah sebutkan bahwa di dalam sistem kita yang arahnya kodifikasi itu, kan kita menggunakan yang namanya inquisitor non adversial. Nah, indikatornya apa? Dakwaan itu kan menjadi yang namanya litis constitutum, batasan. Siapa saja masuk ke situ. Hakim harus tunduk kepada dakwaan. Ya kan? Pengacara tunduk kepada dakwaan, jaksa penuntut tunduk kepada dakwaan. Itu litis constitutum. Yang kedua, ya, berita acara itu menjadi alat bukti. Kan begitu. Nah, makanya seringkali kan Komnas HAM itu kan harus turun. Karena apa? Ya, penyidik itu kan kemudian mengejar pengakuan dengan cara ya ada tuh. Ya, ditekan, dipaksa dan sebagainya. Di dalam RUU ini kita mencantumkan di situ. Di dalam pemeriksaan itu ada CCTV. Ya toh, dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan masyarakat, ini juga ada keberatan. Menekan orang kan banyak caranya. Tidak perlu dengan memukuli orang kan? Ya, sebelum ini kan di ruang pemeriksaan ditaruh CCTV. Tapi sebelumnya dipanggil dulu ke sana. Ya, saya enggak inilah, tapi cobalah tahu kalau resikonya Bapak kalau berbohong gitu. Kan itu suatu ancaman terselubung. Ya kan? Nah, ini kita minta masukannya. Tapi kalau kita mulai menggunakan yang namanya due process of law, ya, dakwaan itu bukan lagi menjadi hal yang wajib. Hakim tidak akan berpegang kepada dakwaan ini. Ya kan? Apalagi berita acara. Ya, kalau kita lihat kasus yang sangat terkenal di Amerika itu yang namanya kasus O.J. Simpson. Ya, dia nembak istrinya dan ini. Darahnya tuh di jasnya dia. Tapi setelah diambil ini, dia pergi makan, minum di McDonald's, sore baru bawa ke lab. Yang kedua, karena ini sistemnya hakim itu yang dalam bahasa Perancis namanya conviction de rationale, menggunakan keyakinan saja, lalu dia dieksplor seolah-olah dia ini anti kepada orang kulit hitam, bebas ini O.J. Simpson. Ya kan? Disinilah kita ini ingin mengharapkan bahwa undang-undang kita ini betul-betul harus menyediakan pedang yang kuat. Karena kejahatan itu begitu berkembang cepat, undang-undang yang kita sistem yang tadi saya sebutkan itu, karakter hukum kita adalah administratif, kodifikasi yang lambat ini, ya. Kalau kemudian kepada aparat penegak hukum tidak diberikan kewenangan yang kuat, kejahatan itu gak mungkin terungkap. Nah, itu di satu sisi. Di sisi yang lain tentu ada banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Inilah yang tentu kita ini juga, saya secara pribadi harus mengakui bahwa hal ini membingungkan saya. Saya sebagai seorang advokat 30 tahun, saya ngajar mengenai hukum acara pidana ini 20 tahun, dan saya sampai sekarang tidak mendapatkan jawabannya. Misalnya kita bicara mengenai plea bargaining, itu juga jadi masalah. Alat penekan dari penyidik, Anda ngaku aja, kalau enggak nanti saya tuntut Anda. Dia ngaku. Tetapi di dalam perkara-perkara yang berat, ini bisa dia menutupi kan? Atau kemudian itu menjadi modus dari pelaku untuk bagaimana menghindari hukuman yang berat. Nah, ini di satu sisi begitu. Di negara-negara yang menggunakan due process of law itu
Mereka sudah menerapkan yang namanya maksimum evidence. Tetapi terus penegakan hukum kan berjadi masalah. Ya, kalau kita bicara kembali, kita mundur sedikit. Mohon izin ketua agak panjang sedikit. Kita mundur sedikit. Kalau kita bicara mengenai HR, ya, polisi itu kalau bahasa Belanda namanya hoofdmagistrat. Jaksa adalah magistrat. Tetapi kalau kita periksa sejarah, terjadi konflik kewenangan itu dari awal sampai dengan sekarang ini. Kita belum juga melihat konflik kewenangan antara polisi dan jaksa, polisi dan KPK, KPK dan jaksa. Ini persoalan yang tidak bisa kita hindari. Tapi saya percaya betul. Bapak-bapak yang hadir di sini semua itu di dalam dadanya ada satu rasa tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara untuk bagaimana melindungi hak asasi. Untuk bagaimana kita membuat undang-undang yang baik. Ya kan? Ini masukan ini kami berdua dari Partai Golkar. Kami sering berdiskusi, juga dengan kelompok-kelompok masyarakat, kaum intelektual, universitas-universitas, agar kami bagaimana betul-betul dapat membuat hukum acara ini tidak menabrak sistem, tidak melanggar hak asasi manusia, operasional, ya kan? Kita belum bicara yang tadi disinggung mengenai militer, ya. Kalau kita bicara rule of law, equality before the law, hanya ada satu pengadilan, ya kan? Orang yang melakukan disersi, melakukan kejahatan perang silakan. Tapi kalau kejahatan umum, yang namanya supremasi sipil itu kan ada di situ. Tapi kita kan membagi itu menjadi 4 peradilan. Apakah itu namanya equality before the law? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tentu harus kita jawab semua, termasuk dari Komnas HAM, dari Kementerian HAM, dan memberikan, karena ini adalah kesempatan kita. Ya, kalau saya sering, teman-teman kami ini sering mengatakan saya sering menggunakan bahasa asing. Ya, di dalam filsafat logika itu, bahasa Indonesia itu bahasa yang masih muda. Ya, ada yang namanya idea abstrak. Kita menggunakan itu, kata-kata itu gak bisa melukiskan sesuatu. Ya kan? Nah, disinilah kita berharap agar benar-benar kita menyusun undang-undang ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Waktu itu penting bagi kita. Ya. Kalau orang bahasa Latin itu mengatakan waktu itu kan ada 2. Satu namanya kronos, yang kedua namanya kairos. Ya, kairos itu adalah inti dari kairos itu adalah momentumnya. Nah, KUHP ini adalah momentum kita untuk bagaimana meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi supremasi sipil, perlindungan kepada hak asasi manusia, agar kita ini bisa menjadi bangsa yang modern, bangsa yang bermartabat, bangsa yang menggunakan demokrasi modern. Terima kasih. Selamat. Baik, ini nanti ada tambahan sebelum ke Gus Fala setelah